Panganjali. Om Swastiastu. Yang terhormat Profesor Januarta selaku evaluator kelompok kami, dan yang kami hormati Dr. Yuliantara selaku fasilitator yang membimbing kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B1 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Dogma Central in Molecular Biology. Perkenalkan, saya Nikada Putri Kesya Artayanti dengan NIM 25025111020. Biologi molekuler mempelajari bagaimana informasi genetik dari DNA diterjemahkan menjadi protein yang mengatur fungsi sel. Konsep dogma sentral menjadi dasar berbagai kemajuan medis seperti diagnostik genetik dan juga terapi molekuler, di mana mutasi DNA dapat menyebabkan penyakit genetik, sementara teknologi seperti PCR dan NGS membantu mendeteksinya. Kini, penelitian menunjukkan RNA non-coding juga berperan penting dalam mengatur ekspresi gen, menjadikan sistem genetik lebih kompleks dan juga dinamis. Perkenalkan, nama saya Andrian dengan NIM 25025110114. Di sini saya mau meneruskan presentasi dari teman saya yang menjelaskan latar belakang, yaitu poin selanjutnya itu kemampuan teknologi seperti PCR ini dan vaksin RNA memperluas pemahaman dogma sentral dan mendorong inovasi dalam terapi gen, bioteknologi, serta pengobatan personal berbasis data genetik. Selanjutnya saya mau menjelaskan tentang rumusan masalah. Di sini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana perubahan pemahaman dogma sentral mempengaruhi perkembangan terapi gen modern. Yang kedua, apa dampak keberadaan RNA non-coding terhadap revisi konsep klasik dogma sentral. Yang terakhir, bagaimana teknologi PCR ini menjadi bukti nyata penerapan prinsip dogma sentral dalam bioteknologi kedokteran. Baik, izinkan saya melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Niputri Kisah Maheswari Putri Karsika dengan NIM 25025111012. Adapun tujuan dari paper ini, yang pertama adalah menganalisis perubahan pemahaman konsep dogma sentral yang memengaruhi gen terapi modern. Yang kedua adalah mengidentifikasi dampak keberadaan RNA non-coding terhadap revisi konsep klasik dogma sentral. Dan yang terakhir adalah menganalisis teknologi CRISPR sebagai bukti nyata penerapan prinsip dogma sentral dalam bioteknologi kedokteran. Kemudian, ada pun manfaat dari paper ini. Yang pertama adalah memperluas wawasan tentang konsep dogma sentral dengan menganalisis konsep dasar, mekanisme molekuler, mengidentifikasi pengecualian, serta menganalisis implikasi klinis dan bioteknologis terkait dogma sentral. Dan yang terakhir adalah menjelaskan keterkaitan antara perubahan pemahaman dogma sentral dengan kemajuan teknologi medis. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Deula Ceyani dengan NIM 25025111024. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar dogma sentral. Dogma sentral biologi molekuler menjelaskan arah aliran informasi genetik yang berlangsung dari DNA ke RNA hingga menjadi protein. Setelah diterjemahkan menjadi protein, informasi ini tidak bisa dikembalikan lagi ke bentuk DNA atau RNA. Terdapat 3 komponen utama dalam proses ini. Pertama, DNA yang berfungsi menyimpan dan menurunkan informasi genetik melalui proses replikasi dan juga transkripsi. Kedua, RNA yang membawa pesan genetik dan mengarahkan pembentukan protein. Ketiga, protein yang dibentuk dari rantai asam amino dan berperan aktif dalam berbagai reaksi kimia di dalam sel. Prosesnya sendiri meliputi 3 tahap utama, yaitu replikasi untuk menggandakan DNA, transkripsi untuk menyalin DNA menjadi RNA, dan translasi untuk menerjemahkan RNA menjadi protein. Keseluruhan mekanisme ini menjadi dasar utama dalam pemahaman biologi molekuler. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Rajendra Pradana Putra dengan NIM 25025111008. Saya akan menjelaskan mengenai mekanisme dari dogma sentral. Nah, dogma sentral itu sendiri adalah suatu aliran informasi genetik dari DNA ke RNA dan ke protein. Untuk prosesnya itu meliputi replikasi DNA serta ekspresi gen yang berupa transkripsi dan translasi. Nah, untuk replikasi DNA itu sendiri adalah suatu proses penggandaan DNA untuk membentuk untai DNA baru menggunakan DNA itu sendiri sebagai template. Dan setelah proses replikasi itu terdapat pula suatu proses reparasi dari DNA untuk memperbaiki adanya kesalahan sintesis DNA pada proses replikasi. Sedangkan untuk proses transkripsi itu merupakan suatu proses pembentukan mRNA dari template berupa DNA oleh RNA polimerase.
Nah, beberapa komponen yang penting itu adalah RNA polymerase itu sendiri, kemudian DNA template, dan adanya transcription factor. Selanjutnya untuk proses transkripsi itu dimulai dengan proses inisiasi atau perekrutan RNA polymerase oleh transcription factor yang sudah lebih dulu berikatan pada gen promoter. Nah, setelah RNA polymerase itu berikatan pada gen promoter, maka akan dimulai sintesis mRNA dengan rangkaian nukleotida yang komplementer dengan DNA template atau proses tersebut elongasi. Proses elongasi ini akan berhenti ketika sudah tercapai suatu sequence terminator dan mRNA akan dirilis dan bersama dengan RNA polymerase. Namun mRNA ini masih dalam bentuk pre-mRNA dan perlu mengalami post-transcriptional modification berupa penambahan 5 cap dan poly-A tail serta proses splicing untuk menghilangkan intron serta menggabungkan exon sehingga dihasilkanlah mRNA yang sudah matang. Baik, izinkan saya melanjutkan. Terdapat komponen yang diperlukan selama proses translasi. Proses translasi adalah proses pembentukan rantai polipeptida berdasarkan urutan kodon mRNA. Adapun dalam proses translasi ini, komponen yang disebut dengan tRNA atau transfer RNA yang bisa membaca kodon mRNA dan membawa asam amino sesuai dengan urutan kodon melalui pasangan antikodon. Proses translasi ini terjadi di ribosom, di mana ribosom memiliki 3 situs utama. Yang pertama adalah situs A, tempat masuknya tRNA baru, kemudian situs P, tempat pembentukan ikatan peptida, dan terakhir situs E, di mana tempat keluarnya tRNA yang sudah kosong. Selanjutnya adalah proses atau tahapan translasi, di mana tahapan-tahapan translasi dibagi menjadi 3, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Translasi sekali lagi merupakan proses penerjemahan kodon mRNA. Kodon merupakan 3 basa nitrogen yang menentukan satu atau suatu jenis asam amino. Proses translasi dimulai dari proses inisiasi, di mana ini dimulai dari start codon atau kodon AUG. Diikuti dengan proses elongasi di mana tRNA akan membaca kodon mRNA sehingga rantai polipeptida bertambah panjang. Selanjutnya, jika sudah sampai pada stop codon di sini adalah UAA, UAG atau UGA, maka proses ini akan berhenti, prosesnya disebut dengan terminasi, sehingga rantai polipeptida akan lepas sebagai hasil akhir dari translasi. Adapun modifikasi pasca translasi. Setelah mengalami proses translasi, polipeptida belum selalu aktif, sehingga protein tersebut perlu menjalani proses perlipatan menjadi struktur 3 dimensi untuk dapat berfungsi dengan baik. Namun beberapa protein juga menjalani atau mengalami modifikasi secara kimia, seperti penambahan karbohidrat, penambahan fosfat, ataupun asetilasi untuk menyesuaikan fungsinya di dalam sel. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Isyudipati Sasafitri dengan NIM 25025111016. Izinkan saya untuk melanjutkan paparan materi mengenai pengecualian dogma sentral. Pertama, pengecualian dogma sentral yang terjadi pada proses reverse transcription, yaitu aliran informasi genetik dari RNA kembali ke DNA. Proses ini dikatalisis oleh enzim reverse transkriptase yang memiliki 3 aktivitas utama, yaitu membentuk cDNA dari RNA, mendegradasi RNA template, lalu menyintesis DNA baru agar menghasilkan dsDNA atau DNA untai ganda. Nah, mekanisme ini biasanya dimanfaatkan oleh virus seperti HIV untuk berintegrasi dengan genom inang, namun juga ditemukan pada sistem normal seperti telomerase dan retron sebagai mekanisme pertahanan dan pemeliharaan genom. Selanjutnya, RNA editing. RNA editing merupakan modifikasi pasca transkripsi yang akan mengubah basa RNA. Ada 2 tipe utama, yaitu adenosin ke inosin oleh ADARS dan cytidine ke uridine oleh ApoBac1. Proses ini mampu menghasilkan variasi protein berbeda meski hanya dari 1 gen saja, seperti pada apolipoprotein B. Selain itu, RNA editing juga penting dalam sistem imun karena ADAR1 dapat mencegah aktivasi berlebih dari mekanisme antiviral sehingga dapat mencegah penyakit autoimun. Pengecualian berikutnya adalah RNA interference. Mekanisme ini menggunakan RNA kecil seperti cRNA dan miRNA untuk menekan ekspresi gen tertentu. Secara garis besar, tahapannya dimulai dari enzim dicer yang akan memotong RNA ganda menjadi fragmen pendek, lalu membentuk kompleks RISC yang akan menargetkan mRNA spesifik. Selanjutnya akan dilakukan penekanan gen oleh RISC baik secara sempurna maupun parsial. RNAi memiliki fungsi ganda yakni sebagai pertahanan terhadap virus serta mengatur ekspresi gen di dalam sel. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Ana Agung Clarissa Anjani Safitri dengan NIM 25025111010. Selanjutnya adalah non-coding RNA dan perannya dalam regulasi gen. Pada awalnya, RNA yang tidak menghasilkan protein dianggap sebagai junk RNA. Namun hasil proyek ENCODE menunjukkan bahwa hanya 1 hingga 2% RNA yang dikodekan menjadi protein, sedangkan lebih dari 70% genom manusia menghasilkan RNA dengan fungsi penting dalam regulasi gen. Salah satu jenisnya adalah mikroRNA atau miRNA, RNA pendek yang mengatur ekspresi gen setelah transkripsi dengan menekan atau mendegradasi mRNA target. Misalnya MIR21 yang berlebih pada kanker kolon, payudara, dan paru menekan gen penekan tumor seperti PTEN dan PDCD4.
Jenis lain adalah long non-coding RNA atau INC-RNA seperti XES, yang berperan dalam inaktivasi salah satu kromosom X pada wanita melalui rekrutmen protein PRC2. Temuan ini membuktikan bahwa RNA non-coding berperan penting dalam pengaturan gen, bukan sekadar perantara DNA dan protein. Selanjutnya adalah epigenetik. Jadi, epigenetik ini adalah perubahan ekspresi gen tanpa mengubah urutan DNA yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan, usia, stres, dan pola makan. Jadi mekanismenya yaitu meliputi metilasi DNA, yaitu penambahan gugus metil pada CpG yang menekan ekspresi gen, serta modifikasi histon di mana asetilasi membuka kromatin sehingga gen aktif, sedangkan deasetilasi menutup kromatin dan menonaktifkan gen. Menariknya, perubahan epigenetik ini dapat diwariskan sehingga kondisi hidup orang tua dapat untuk memengaruhi pola ekspresi gen keturunannya. Dengan demikian, ekspresi gen tidak hanya dikendalikan oleh DNA, tetapi juga oleh mekanisme epigenetik yang dinamis. Perkenalkan, saya Gusti Agung Yarsul Mekiani dengan NIM 25025111022. Hari ini saya akan memaparkan tentang pemanfaatan dogma sentral dalam dunia kedokteran. Pemahaman tentang dogma sentral, yaitu alur dari DNA ke RNA ke protein, menjadi dasar bagi banyak inovasi di bidang medis modern. Salah satu contohnya adalah PCR dan qPCR, yang digunakan untuk mendeteksi mutasi genetik, menilai ekspresi gen, serta mengenali keberadaan virus seperti pada deteksi SARS-CoV-2 selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, teknologi Next Generation Sequencing atau NGS memungkinkan analisis menyeluruh terhadap variasi genetik pasien, sehingga dokter dapat menentukan terapi yang paling tepat, terutama dalam pengobatan kanker. Dalam bidang terapi, prinsip dogma sentral diterapkan melalui vaksin mRNA COVID-19, di mana mRNA yang mengkode protein spike virus digunakan untuk memicu kekebalan tubuh. Selain itu, terdapat juga terapi siRNA yang bekerja dengan menonaktifkan mRNA penyebab penyakit, misalnya gen PCSK9, untuk menurunkan kadar kolesterol. Melalui berbagai inovasi ini, dapat kita lihat bahwa dogma sentral tidak hanya menjadi teori dasar biologi, tetapi telah menjadi fondasi penting dalam pengembangan kedokteran presisi masa kini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Andi Putu Fisyofianti Ristana Putri dengan NIM 25025111002. Di sini kita berbicara mengenai penyakit genetik, di mana ada kaitan erat dengan dogma sentral dan seharusnya protein yang dihasilkan itu dia aktif. Namun, di sini dia menghasilkan protein yang tidak aktif. Contoh-contoh dari penyakitnya itu yang pertama ada namanya fibrosis kistik yang merupakan mutasi di gen CFTR, dan cara untuk mengatasinya itu ada terapi ETI. Ada dua mekanisme, yaitu korektor dan potensiator. Selanjutnya ada beta thalassemia, di mana itu merupakan mutasi di gen HBB, sehingga sintesis beta globinnya itu dia berkurang dan terjadi ketidakseimbangan. Lama-kelamaan itu akan mengakibatkan anemia hemolitik kronis. Lalu selanjutnya ada yang namanya Rett syndrome, itu terjadi akibat mutasi di gen MECP2, di mana dia itu adalah penting pada neuron. Lalu jika MECP2-nya itu terganggu, maka akan terjadi gangguan dalam pengembangan saraf yang progresif dan juga kompleks. Baik, saya akan menjelaskan terkait rekayasa genetik dan bioteknologi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Luis Evander Yangki dengan NIM 25025111004. Manipulasi materi genetik merupakan dasar penting dalam bioteknologi modern karena memungkinkan kita menghasilkan produk biologis yang bermanfaat. Salah satu contoh penerapannya adalah produksi protein rekombinan. Gen manusia dapat diekspresikan pada mikroorganisme atau sel mamalia untuk menghasilkan protein terapeutik seperti insulin rekombinan. Proses ini membutuhkan tahapan ekspresi gen hingga modifikasi pasca translasi agar protein yang dihasilkan memiliki struktur dan fungsi yang tepat. Hasil akhirnya adalah produk yang lebih murni dan lebih konsisten. Selain itu, teknologi CRISPR-Cas9 memungkinkan rekayasa genom secara presisi. Sistem ini menggunakan molekul pemadu untuk memotong DNA di lokasi tertentu, kemudian diperbaiki oleh mekanisme sel seperti HDR atau NHEJ. Teknologi ini banyak digunakan di dalam terapi sel, perbaikan mutasi genetik, dan pembuatan organisme rekayasa genetik. Meskipun sangat menjanjikan, teknologi ini menghadapi tantangan seperti pemilihan sistem ekspresi yang sesuai, risiko efek di luar target, serta isu etika dan regulasi. Karena itu penerapannya harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewagus Revandra Sucipta dengan NIM 25025110006. Nah, tibalah kita pada bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Dogma sentral dipahami sebagai dasar biologi molekuler yang lebih dinamis dan saling terhubung. Yang kedua, dogma sentral membawa kemajuan pada terapi medis modern. Yang ketiga, regulasi genetik dipahami sebagai hal yang lebih kompleks. Kemudian yang keempat, kini RNA tidak hanya berperan sebagai pembawa pesan, tapi juga berperan sebagai regulator. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan bagian saran. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sang Ketua Trisna Pradina Putri dengan NIM 250 251 1018. Pertama, bagi bidang akademik dan penelitian, pemahaman mengenai dogma sentral biologi molekuler perlu terus dikembangkan melalui pendekatan multi-omik seperti genomik, transkriptomik, proteomik, dan epigenomik. Pendekatan ini penting untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh tentang bagaimana regulasi genetik bekerja, terutama pada penyakit-penyakit kompleks yang melibatkan banyak faktor. Kedua, bagi dunia kedokteran, diperlukan integrasi yang lebih kuat antara riset biologi molekuler dengan praktik klinik. Dengan begitu, penerapan terapi gen, vaksin berbasis RNA, serta teknologi pengeditan gen seperti CRISPR dapat dilakukan secara lebih aman, etis, dan efektif dalam membantu pasien. Ketiga, bagi mahasiswa, penting untuk tidak hanya memahami dogma sentral dari sisi teori, tetapi juga dari sisi penerapannya dalam dunia nyata, khususnya dalam bidang diagnostik molekuler dan pengembangan terapi berbasis gen. Dan terakhir, untuk pengembangan di masa depan, eksplorasi terhadap RNA non-coding, regulasi epigenetik, serta modifikasi pasca translasi perlu terus ditingkatkan. Karena dari penelitian inilah kita bisa menemukan strategi terapi baru yang lebih presisi, personal, dan sesuai dengan karakteristik genetik setiap individu. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Para Mas Santi. Om Santi 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 Om.